Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Rika. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Rika. Gimana kabar Bu Rika? Alhamdulillah baik. Jadi ini hari ini kegiatan coachingnya. Jadi Bu Rika. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau membahas nilainya dulu ya. Jadi nanti pada kegiatan coaching saya akan mengamati coach dan coachee. Nah, untuk itu saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan menahan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa ini untuk menyesuaikan kegiatan coaching dengan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan menggunakan potensi coaching, mengeluarkan potensi coachingnya. Nah, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan oleh diri itu apa? Kalau saya sih ingin mengembangkan untuk mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Rika. Jadi untuk mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Yaitu indikator yang kompetensi yang bagus. Kemudian untuk indikator bagaimana, apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Untuk mencari masalahnya dan mencari solusi permasalahan coaching. Untuk mencari masalahnya dan mencari permasalahan coaching. Untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching Bu Rika. Oke, iya sudah pasti ya. Untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching. Bagaimana penilaian dari Bu Yuni sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya sih ingin supaya mengembangkan mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa fokus terhadap masalah yang akan diceritakan oleh coachee tersebut Bu Rika. Kalau begitu, bagian mana nanti yang Ibu ingin saya amati? Bu Rika, yang ingin saya amati dari Bu Rika itu adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya kira itu adalah bagian yang paling penting yang akan saya bisa ajukan ke coachee. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya nantinya ketika coaching menciptakan masalahnya, coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut Ibu Rika. Oke, ya mari sama-sama kita buka kegiatan coachingnya ya. Sudah siap? Siap Bu Rika. Oke, Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Anam. Ini saya mau ngobrol bentar, bisa? Oh, tentu saja bisa Pak. Ada apa ini Pak Anam? Iya nih Bu, saya mau cerita. Saya punya masalah dengan murid saya. Oh begitu. Kira-kira Pak Anam tentang masalah ini apa harapan Bapak ke depannya? Ya saya pengennya saya mendapatkan pemecahan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oh begitu Pak Anam. Kalau boleh saya tahu permasalahan itu seperti apa ya Pak? Ini Bu, pada murid saya yang setiap harinya sudah berjalan 2 bulan ini pasti terlambat. Baik itu hari Senin, Selasa, Rabu ataupun Jumat pasti terlambat. Misalkan kayak kegiatan senam, ya dia datang belakangan masuk, kemudian yang mengikuti senam. Kegiatan hari Jumat, tadarus dan sholat berjamaah, ya dia datang belakangan baru masuk barisan. Jadi setiap harinya selalu seperti itu. Oh jadi murid Bapak tersebut setiap hari selalu datang terlambat ya Pak? Kira-kira Pak Anam tahu tidak penyebabnya itu apa? Saya pernah menanyakan ya Bu, kan yang sering antarkan ibunya. Nah dari yang saya tanya itu anaknya pertama katanya kesiangan Pak, besoknya kesiangan Pak. Nah seringnya alasan kesiangan. Nah begitu saya konfirmasi dengan ibunya pas kebetulan waktu nganter, alasannya saya jauh Pak, jadi kalau bangunnya terlambat sedikit pasti terlambat gitu, jadi kesiangan dan jaraknya jauh gitu. Nah kebetulan anak ini tinggalnya tidak di lingkungan sekitar sekolah, jadi dia dari kecamatan lain.
Dan kebetulan beliau itu dulu mendaftarkan di tempat saya, dan kebetulan masih ada bangku kosong dan diterima gitu. Jadi memang permasalahannya anaknya sering bangun kesiangan dan juga ternyata orang tuanya juga begitu. Oh begitu faktornya. Nah sekarang kira-kira seberapa besar harapan Pak Anam terhadap siswa tersebut? Yang pasti sebagai seorang guru ya Bu, kita kan menginginkan setiap anak itu maju dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi tanpa ada siapapun, anak siapa, ketika ada anak kita yang ternyata butuh perhatian, ya kita tetap ingin anak itu tetap sukses dalam belajar. Iya betul Pak ya. Nah, sekarang rencana Pak Anam untuk mengatasi permasalahan tersebut itu bagaimana Pak? Yang saya sudah lakukan adalah konfirmasi dengan anaknya, dengan ibunya, itu sudah saya lakukan ya Bu. Tapi ternyata hasilnya masih sama saja. Jadi saya punya rencana itu ingin mendatangi rumahnya Bu. Jadi saya ingin tahu jaraknya seberapa jauh sih, kemudian kebiasaan-kebiasaan hari-harinya dengan orang tuanya, terutama yang bapaknya, karena kan yang sering adalah ibunya. Saya juga pengen tahu orang tua yang ayahnya itu setiap harinya kegiatannya seperti apa. Jadi supaya kita tahu permasalahannya seperti apa, dan jadi nanti kita bisa mencarikan solusinya. Jadi rencana saya ingin datang ke rumahnya. Ya itu sudah bagus ya Pak Anam, rencana Pak Anam. Nah kira-kira Pak Anam mau mulainya kapan gitu Pak Anam? Besok Bu, jadi saya kesini ya minta izin ke Ibu. Ya besok kan saya mengunjungi rumah anak tersebut, ingin cari tahu lebih lanjut apa permasalahan kok anak tersebut sering terlambat hampir setiap hari. Ya kalau bisa memang secepatnya ya Pak ya untuk mengatasi sifat anak yang sering terlambat tersebut ya Pak ya. Nah sekarang komitmen Bapak itu bagaimana untuk kedepannya terhadap siswa tersebut? Apapun hasilnya nanti, ya saya tetap akan mendukung anak tersebut supaya satu tadi bisa belajar dengan baik, dan yang utamanya adalah bisa tepat waktu ketika masuk belajar. Jadi komitmen saya tetap akan mendukung anak tersebut dan juga akan melaksanakan kunjungan saya ke rumah orang tua tersebut, dan untuk bekerja sama dengan orang tua untuk mengingatkan kalau anak ini punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk belajar di sekolah, dan di sekolah sudah ada waktu yang sudah ditentukan bersama. Jadi ya untuk konsultasi dengan orang tuanya supaya bisa memecahkan masalah ini. Oke, itu sudah bagus Pak Anam. Nah kira-kira siapa saja yang akan Pak Anam libatkan untuk permasalahan siswa tersebut? Yang pasti pertama kan di sekolah saya ada penjaga sekolah ya Bu. Jadi saya itu sering kecolongan kan, makanya ketika udah jam belajar masuk kan yang masih jaga kan penjaga sekolah. Nah itu anak itu tahu-tahu sih udah masuk begitu saja. Jadi seakan-akan itu kayak ada kelemahan dari penjagaan yang di gerbang gitu. Jadi begitu udah bel masuk 6:30 itu jam 7 baru datang. Jadi seperti itu. Jadi akan saya libatkan yang pertama yaitu ya penjaga sekolah, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah masuk kan kegiatan kita sudah mulai, bapak ibu guru yang lain juga sudah mulai, satu penjaga sekolah dan juga guru piket. Jadi saya perlu berkolaborasi dengan penjaga sekolah dan guru piket untuk mengatasi anak yang terlambat tersebut. Gitu. Oke, berarti yang akan Bapak Anam melibatkan yaitu penjaga sekolah dan guru piket ya Pak ya, jadi saling berkolaborasi. Nah, sudah bagus itu Pak, semuanya rencana Bapak ke depannya dan komitmen Bapak juga. Mudah-mudahan anak Bapak ini akan berubah menjadi lebih baik lagi ya Pak, jadinya tidak akan pernah terlambat lagi ya, jadinya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke Pak Anam. Ya Bu, jadi terima kasih ya Bu. Ini menjadi pemecahan masalah saya terhadap anak saya. Semoga dengan saya bercerita dengan Bu Yuni, saya menjadi lega dan mendapatkan
solusi, semoga anak tersebut nantinya bisa lebih disiplin lagi dalam belajar dan masuk ke kelas. Iya, jadi sekarang perasaan Bapak Anam bagaimana? Alhamdulillah Bu, jadi saya sudah menceritakan ke Ibu permasalahannya dan juga sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah kalau gitu Pak Anam ya. Baik Pak Anam, terima kasih. Kapan-kapan kita bisa sharing kembali ya Pak. Siap Bu, nanti akan saya sampaikan ke Ibu hasil dari yang saya lakukan dalam perencanaan tersebut. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Pak Anam. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Bu Rika, Bu Yuni. Selamat siang Pak Andre, Bu Rika. Bagaimana Bu Yuni kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Rika. Alhamdulillah. Apa saja yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching? Apakah indikator tujuannya sudah tercapai? Yang tadi saya sudah lakukan, menurut saya sudah mencapai indikator ya Bu Rika, yaitu dengan saya sudah terbukti coaching dapat menyelesaikan masalahnya dengan mencari solusinya. Oke, ya sesuai dengan apa yang saya lihat tadi ya, Bu Yuni memang sudah menuntun coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan ini juga sudah menjalankan kegiatan coachingnya dan sesuai dengan alur yang baik, alur kita dan dengan memberikan suasana yang nyaman sehingga coachingnya tidak merasa dihakimi ataupun di label oleh Bu Yuni. Jadi mengalir dengan lancar. Kegiatan tersebut juga Bu Yuni pakai menggunakan prinsip dari coaching kemitraan dan menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Jadi proses kreatifnya sudah terlihat tuh. Nah, dari coaching sudah melakukan kegiatan coaching ini, kompetensi yang Bu Yuni inginkan apakah sudah tercapai? Sudah tercapai Bu Rika, tapi mungkin saya akan lebih belajar lagi untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa lebih leluasa dan terbuka untuk menceritakan permasalahannya dan nantinya dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, kompetensi pertanyaan, membuat pertanyaan berbobot sehingga mengarah ke coaching menemukan jawabannya itu memang perlu banyak latihan ya, karena setiap permasalahan itu pasti berbeda-beda, nggak semua permasalahan sama. Jadi harus banyak berlatih agar lebih mahir lagi untuk dimanfaatkan dalam coaching itu tadi, mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching, apa perasaan ini? Alhamdulillah Bu Rika, saya perasaannya jadi lega, senang karena ternyata saya juga bisa membantu coaching untuk mengatasi masalahnya sehingga menemukan solusinya Bu Rika. Bagaimana Pak Greg? Setuju kan? Setuju Bu Rika. Ya, saya menambahkan sedikit ya Bu. Ya. Tadi Bu Rika sudah menggali banyak, menyampaikan catatan-catatan dari data yang sudah disampaikan oleh Bu Rika ya Bu Yuni. Iya. Tadi Bu Yuni melakukan coaching dengan masalah terkait dengan keterlambatan Ibu, betul ya? Betul. Nah, terima kasih Bu Yuni. Bagi saya Bu Yuni sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita dan memahami sehingga coaching itu dapat menggali masalahnya dan juga menemukan solusinya. Itu yang penting Bu. Dan untuk menemukan solusi atau pertanyaan berbobot tadi, Ibu Yuni terus belajar dan mengembangkan diri untuk tetap semangat. Itu hasil Bu Yuni dari saya. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama Pak Greg. Terima kasih Pak Greg dan Bu Rika. Terima kasih Bu Yuni. Ya, sama-sama Ibu Rika. Terima kasih Bu Yuni, Bu Rika. Sama-sama. Sama-sama Pak Greg. Selamat siang.